Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama kita menaikkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat yang tak terhingga. Di antara nikmatnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan salah satu aktivitas wajib kita, yakni melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mana ucapannya adalah mutiara dan tingkah lakunya adalah suri tauladan. Semoga telah kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan materi kultum, yaitu bagaimana konsep Islam dalam menghadapi sebuah masalah. Setiap manusia itu pasti memiliki masalah. Tidak ada satu manusia pun yang luput dari masalah. Masalah akan datang silih berganti. Masalah akan ada mulai sejak kita lahir sampai manusia itu tidak ada di muka bumi. Artinya masalah ini akan ada seiring sejalan dengan kehidupan kita. Masalah akan selalu ada dalam kehidupan kita. Apa itu masalah? Masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga jadi suatu masalah. Masalah ini akan jadi malapetaka, akan jadi bencana seandainya kita tidak mampu mengelolanya atau mengemasnya. Banyak sekali di pemberitaan memberikan informasi kepada kita. Banyak orang karena mungkin ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan, menyelesaikan dengan cara-cara yang salah. Banyak di pemberitaan kita lihat bagaimana orang mengakhiri hidupnya karena tidak kuat dengan masalah yang ada. Bagaimana orang pergi ke tempat-tempat yang tidak semestinya, minum minuman keras, narkoba dan sebagainya, karena tidak kuat menghadapi masalah. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan Islam memberikan pelajaran tentang bagaimana kita mengelola masalah tersebut sehingga kita termasuk golongan-golongan orang yang beruntung. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita melihat cara pandang terlebih dahulu terhadap masalah tersebut. Bagaimana paradigma Islam dalam memandang sebuah masalah. Yang pertama, mari kita melihat masalah itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua, sebagai bentuk ujian dan peringatan Allah kepada kita semua. Itu cara pandang yang pertama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan.
sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Secara eksplisit ayat ini menandaskan masalah adalah cara Allah menguji hambanya, apakah termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupannya. Nah, itu cara pandang yang pertama. Bahwasanya Allah memberikan kasih sayangnya dalam bentuk ujian dan peringatan kepada kita semua. Cara pandang yang kedua yang perlu kita pahami ketika kita ada masalah, yaitu masalah sebagai media atau cara Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajat dan status hambanya. Jadi ketika kita banyak diberikan masalah-masalah Allah, nah itu adalah sebagai bentuk bahwa kita akan ditinggikan derajatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadran famulaqi. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu sudah bekerja untuk Tuhanmu dengan sungguh-sungguh, maka kamu kelak akan menemuinya. Setiap orang itu memiliki kadar kesungguhan yang berbeda-beda dalam menghadapi sebuah masalah tersebut. Oleh karena itu perbedaan-perbedaan dalam kesungguhan ini mempengaruhi bagaimana proses kita dalam menyelesaikan masalah itu sendiri. Mungkin kalau ada yang bertanya kenapa masalah saya tidak selesai, bisa jadi kita kurang bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kemudian cara pandang yang ketiga yang perlu kita pahami ketika kita menghadapi sebuah masalah adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujiannya di luar batas kemampuan umatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ya sesuai dengan batas kemampuan umatnya. Nah, ketika kalian atau peserta didik ini memiliki masalah ujian tidak bisa jawab, maka boleh jadi bukan karena faktor tidak mampu, berarti karena faktor belajar yang tidak rajin. Bisa jadi seperti itu. Kalau rajin itu lain ceritanya, mungkin bisa menjadi siswa yang berhasil. Nah, itulah tiga cara pandang yang perlu kita pahami dalam memahami masalah dalam konteks Islam, sehingga mudah-mudahan kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif yang tadi kami sampaikan. Kemudian, bagaimana solusi menghadapi masalah-masalah tersebut dalam ajaran Islam seperti apa? Nah, tentu yang pertama adalah istighfar. Jadi kita harus banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyaklah istighfar. Insyaallah ada menjadi. Yang kedua, bertawakallah kepada Allah, karena darinya kita berasal dan kepadanya kita akan kembali. Maka kita berserah dirilah kepada Allah. Apa yang kita miliki semuanya akan kembali. Maka kita jangan terjebak dengan apa yang kita miliki. Harta, tahta, jabatan, semuanya akan kembali kepadanya. Firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang mencukupinya. Kemudian ketiga, sabar dan sholat. Sabar dan sholat itu adalah salah satu kunci kita dalam menghadapi masalah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi ketika kita ada masalah, maka kita ambil air wudhu, kemudian sholat, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya mengadu kepada Allah, agar masalah yang kita hadapi tersebut
ada jalan keluarnya. Yang berikutnya membaca Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah obat bagi berbagai macam penyakit, berbagai macam masalah. Maka sering-seringlah kita dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah sedekah. Sedekah mampu membuat hidup kita menjadi tenang. Dengan sedekah kita juga akan membuka jalan lebih lebar dan solusi yang ada akan menyelesaikan masalah. Lalu yang berikutnya yang terakhir adalah perbanyaklah silaturahmi. Silaturahmi mampu membuat hati menjadi lebih tenang. Hal ini dikarenakan silaturahmi akan memudahkan jalan rezeki kita, termasuk kemudahan dalam menyelesaikan masalah. Jika ada yang mengatakan masalah itu muncul karena kurangnya komunikasi misalkan, maka dalam konsep silaturahmi, komunikasi itu ada dalam konsep silaturahmi tersebut. Jadi itu yang dapat kami sampaikan dalam menghadapi masalah. Ya, kita perlu ingat 3 cara pandang Islam dalam menghadapi masalah dan kiat-kiat menghadapi masalah tersebut. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian untuk yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.